Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Maulana Raharjo dengan NIM P278381190009. Di sini saya akan menjelaskan tentang suction pump dan suction central. Oke, yang untuk pertama saya akan menjelaskan tentang suction pump. Apa sih suction pump itu? Suction pump adalah alat kesehatan yang fungsinya untuk menghisap cairan atau partikel padat yang tidak berguna di dalam tubuh manusia ke dalam wadah penampung. Ini fungsinya sama seperti vacuum cleaner yang ada di rumah-rumah biasa, tapi ini dikhususkan untuk di rumah sakit, yaitu untuk menghisap lendir-lendir atau cairan-cairan yang tidak berguna atau mengganggu pada saat operasi maupun perawatan. Sesuai tadi yang saya bilang, fungsinya itu banyak digunakan pada ruang operasi, ruang bedah, yaitu untuk menghisap darah maupun nanah pada tubuh pasien. Sedangkan untuk di ruang perawatan biasanya untuk menghisap lendir dari tenggorokan atau mulut pasien untuk tidak mengganggu perawatannya. Lalu, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Di sini sudah ada salah satu contoh, yaitu Askir 30, salah satu contoh suction pump yang ada. Askir 30 ditenagai dengan motor yang tidak memakai oli maupun piston pump atau pompa piston. Ditenagai dengan tenaga PLN 230 volt dan berfrekuensi 50 Hz. Ini sudah high vacuum dan high flow dengan maksimum vakumnya yaitu 0,8 bar, 80 kPa dan 600 mmHg. Untuk kebisingannya hanya 60,5 dB. Untuk duty cycle-nya yaitu non-stop selama bekerja operasinya itu dengan berat 3,6 kg dan ukuran 35 kali 21 dikali 18 cm. Diproduksi di Italia. Cara kerjanya saya akan jelaskan melalui blok diagram di samping ini. Pertama, PLN akan mengisi kapasitor. Lalu kapasitor sebagai starting untuk mengontrol tegangan arus. Arus ditampung kapasitor lalu diarahkan ke motor. Motor akan berputar dengan tegangan yang didapatkan yaitu 230 volt tadi dengan kecepatan putar 145 rpm. Langsung ke pompa hisap. Kemudian pompa hisap melalui selangnya menghisap lendir yang ada pada pasien. Setelah dihisap lendir tersebut, lalu ditampung di filter atau tabung pembuangan. Oke, untuk suction pump juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah mobile suction pump. Suction pump mobile ini adalah jenis suction pump yang mempunyai kekuatan hisap yang tinggi sehingga cocok digunakan pada ICU atau unit darurat di ruang operasi sampai pada klinik kecantikan. Ini biasanya suction pump yang sering dijumpai pada ruang-ruangan ini. Lalu ada portable suction pump. Sesuai dengan namanya portable, dia mudah dibawa-bawa. Alat ini biasanya digunakan pada klinik kelas 1, yaitu puskesmas, ruang perawatan di rumah sakit, dan digunakan untuk pasien yang merawat dirinya di rumah. Dibandingkan dengan jenis sebelumnya, yaitu mobile suction pump ini lebih rendah daya hisapnya dan masuk kisaran medium. Lalu ada transport suction pump. Transport suction pump ini biasanya digunakan di ambulans, evakuasi saat di pesawat, di helikopter, kapal, atau angkutan-angkutan lainnya yang diperlukan. Suction pump ini memiliki desain yang lengkap, kuat namun juga ringan, dilengkapi dengan AC atau DC, dan juga baterai. Biasanya alat ini dimiliki oleh perusahaan yang menawarkan jasa evakuasi atau transport pasien baik antar pulau maupun antar negara. Suction pump manual. Di sini sudah diketahui manual, yaitu suction pump ini dioperasikan melalui tangan kita, melalui pompa hidrolik manual. Ini bisa dipompa melalui tangan, dipompa dengan tangan maupun dengan kaki untuk menghisap lendir cairan pada tubuh pasien. Nah, yang terakhir adalah wall mounted suction pump. Wall mounted suction pump ini merupakan jenis suction pump yang dipasang tembok dan terintegrasi dengan bangunan. Pada umumnya suction pump ini ditempatkan pada tempat-tempat di pasien yang kondisinya dia tidak berpindah-pindah. Apa sih kerusakan yang sering terjadi dengan suction pump? Kerusakan yang sering terjadi yang pertama masalah teknik mekanik. Terjadinya cacat secara signifikan pada pompa, baik pada impeller, shaft, bearing maupun casingnya. Hal ini bisa dilihat secara visual maupun dengan track recordnya. Selain itu, sumber masalah bukan dari ini, yaitu dari sumber kelistrikannya.
Yang sering terjadi yaitu kabel-kabelnya seperti cacat atau jenisnya, atau bisa juga breakernya rusak. Pompa untuk ini tidak mungkin rusak atau tidak mungkin rusak, tapi tidak mungkin mengalami penurunan daya. Untuk yang terakhir yaitu masalah bersumber dari produksi, jika para operator tidak teliti dalam melakukan cleaningnya. Oke, kita langsung masuk ke suction central. Apa sih suction central itu? Suction central adalah atau disebut dengan central vacuum, memberikan udara isap yang selalu tersedia dari sumber central suction yang terintegrasi menjadi suatu bagian dan dapat menghasilkan udara isap yang stabil dan murni untuk kebutuhan medis. Seperti contohnya ada di sebelah ini, yaitu flash triplex central gas medis vacuum. Suction pump ini menggunakan sistem penyedot yang memiliki prinsip tekanan negatif untuk menggunakan pompa vakum medis untuk mengevakuasi pipa pengangkutan untuk menghasilkan tekanan negatif dan mengirimkannya ke sisi tempat tidur pasien. Cara kerjanya, maaf untuk spesifikasinya tidak dijelaskan dalam tokonya, tapi untuk cara kerjanya secara umum harusnya sama, yaitu kan fungsinya sama kan. Di sini untuk cara kerjanya secara umum seperti ini. Pada saat vakum dimulai, aksi daya listrik yang ditimbulkan akan mempengaruhi pembukaan dan penutupan solenoid. Katup solenoid akan terbuka atau menyala, katup cek akan dibuka di bawah aksi dari perbedaan tekanan negatif tadi. Tekanan negatif melebihi rentang, maka akan mempengaruhi sensor tekanan sehingga mengirim sinyal menuju CPU. Lalu katup solenoid dan katup cek dalam keadaan terkunci dan tertutup, juga tidak ada akan tekanan negatif yang diberikan pada saat itu. Saat ini tekanan negatif akan terus memberi komando untuk membuka katup solenoid melalui fungsi CPU untuk menghasilkan tekanan negatif, dan kemudian membuka katup cek ketika nilai tekanan negatif melebihi batas sensor dan kisaran tekanan yang diperlukan. Tutup katup solenoid dan periksa katup lagi dan beroperasi secara bergantian. Adanya syarat keseharusan yang ada untuk menginstal suction central ini. Yang pertama adalah 2 atau lebih pompa vakum yang cukup untuk melayani perhitungan kebutuhan puncak dengan satu pompa vakum tunggal terbesar tidak bekerja. Yang kedua, sarana otomatis untuk mencegah aliran balik dari setiap pompa vakum yang sedang bekerja terhadap pompa vakum yang sedang berhenti. Yang ketiga, katup penyetop atau sarana isolasi lainnya untuk mengisolasi setiap pompa vakum dari sistem pemipaan sentral dan pompa vakum lain guna pemeliharaan atau perbaikan tanpa kehilangan vakum di dalam sistem. Yang keempat adalah alat penampung vakum tersebut. Yang kelima, pemipaan antar pompa vakum dan katup penyetop sumber kecuali bahwa baja tahan karat boleh digunakan sebagai bahan pemipaan. Yang keenam, harus ada steril filter atau duplex. Penempatannya pun tidak boleh sembarangan. Yang pertama, dia harus di dalam gedung di daerah khusus peralatan mekanikal, berventilasi cukup dengan setiap utilitas yang diperlukan. Dua, di dalam ruangan yang dibuat ketentuan perencanaan dan pemasangan yang khusus. Yang ketiga, dalam ruangan yang berventilasi. Yang keempat, untuk ruangan untuk peralatan yang didinginkan dengan udara dalam ruangan dirancang untuk mempertahankan tentang temperatur ambien seperti direkomendasikan oleh pabrik pembuat peralatan tersebut. Ini adalah kerusakan yang sering terjadi pada suction central ini. Yang pertama, katup solenoidnya sering rusak. Yang kedua, garis data kabinet kontrol berada dalam kontak yang buruk atau tidak bagus. Yang ketiga, sensor tekanan gagal. Yang keempat, kegagalan katup. Yang kelima, kerusakan komponen. Oke? Maaf jika ini banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.